Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, segar, senyum, dan semuanya ini akan mengembirakan hati kita, bukan? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini bersama seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga. Hari Raya. Nah, bacaan-bacaan liturgi hari ini akan membukakan hati kita. Bagaimana kita mengerti, memahami Bunda Maria diangkat ke surga. Melalui kitab Wahyu, dalam bacaan pertama, penulis mengatakan begini. Dia mendapat wahyu, penampakan. Tampak suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dan seterusnya kita mendengarkan dalam kitab Wahyu, bacaan pertama tadi. Lalu pertanyaannya, siapa dia itu? Tak disebutkan namanya. Semua yang dilukiskan oleh penulis kitab Wahyu mengingatkan kita setelah membaca bacaan pertama, kisah pembunuhan terhadap anak-anak tak bersalah. Tentu saja atas perintah Herodes. Herodes tidak ingin disaingi. Ia mau supaya bayi Yesus dibunuh dengan cara bunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. Dengan demikian, Yesus juga terbunuh. Anak-anak tak bersalah menjadi korban. Lalu selanjutnya, perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak inilah yang nantinya menyelamatkan banyak orang. Kalau begitu, siapa perempuan yang dimaksud? Mendengar kisah tadi, sebagai orang Katolik, kita pasti akan mengatakan itu Ibu Yesus. Itu pasti Bunda Maria. Iya. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Dalam Injil, kita juga mendengarkan kisah-kisah Maria mengunjungi Elizabeth yang juga lagi hamil. Tentu saja Maria sebagai gadis muda, sementara Elizabeth sudah tua. Ketika mendapat salam dari Maria, anak yang dalam kandungannya melonjak-lonjak. Dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus memuji, memuliakan Tuhan. Sebuah Magnificat adalah sebuah pujian profetis memuliakan Allah. Saat kelahiran Yesus, hal yang sama keluar dari mulut Maria. Jiwaku memuliakan Tuhan. Juga di Kalvari, dalam kesedihan menyaksikan Yesus mati disalib, dibunuh oleh rakyatnya, Maria tetap memuji, memuliakan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu. Dan akhirnya, pada saat dia diangkat ke surga, Maria mengungkapkan Magnificatnya sekali lagi. Yang Maha Kuasa membuat yang mengagumkan
dalam diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kenaikan Maria ke surga atau kenaikan ke surga hanya terjadi pada Bunda Maria. Boleh dikatakan sebuah privilege, sebuah kekhususan bagi Maria. Karena apa? Karena Tuhan tidak menginginkan tubuh Maria, tubuh mamanya hancur terbuang. Tubuh Maria yang telah menerima Yesus, penyelamat dunia di dalam kandungannya. Amin. Amin. Yesus yang telah mulia mengambil itu, mengambil tubuh ibunya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan kedua, Paulus berbicara tentang kebangkitan. Dia berkata, karena Adam, yaitu karena dosa Adam, semua manusia mati. Dan dalam Kristus, kita semua dihidupkan. Amin. Amin. Dan Paulus menambahkan, tiap orang sesuai dengan urutan mereka. Kristus yang pertama sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya. Mulai dari bundanya, Santo Yosef, para kudus. Dan setelah itu tentu kita juga adalah miliknya. Amin. Berkat baptisan kita adalah milik Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pesta Maria diangkat ke surga, termasuk pesta besar di dalam gereja. Suatu pesta besar yang menggembirakan hati kita. Kita bergembira dan bahagia. Maria dikhususkan dan dibebaskan dari kebinasaan tubuh. Dia dimuliakan bersama putranya. Itulah sebabnya di surga juga ada seorang pribadi yang juga penuh kuasa, yang kini menjadi perantara doa-doa kita. Penampakan Maria sering terjadi karena dari surga ia ingin mengunjungi kita. Dia datang ke dunia dari surga untuk meneguhkan yang lemah, menyembuhkan orang-orang sakit. Kunjungan Maria yang membawa pertobatan dan memberi semangat bagi pengharapan kita yang masih berada di bumi ini. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, semoga perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga ini semakin meneguhkan iman kita. Semakin meneguhkan iman kita. Selamat mempersiapkan diri. Tuhan memberkati Anda semua. Saya, Romo Agus Ijaman Murtiko SPD, Pastor Paroki Kesatrian Malang.